Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, yang pada minggu lalu kita telah belajar mengenai kerajinan tekstil. Apa itu kerajinan tekstil, bahan tekstil, kemudian fungsi dan prinsip. Nah, untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil itu sendiri dan proses produksi kerajinan tekstil. Nah, untuk pertama kita masuk ke jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Nah, bahan tekstil itu sendiri berasal dari serat. Yang udah kita bahas di bab 1 tentang serat. Di bab 1 kita telah belajar tentang serat alam. Nah, untuk kerajinan tekstil ini sendiri ada yang berasal dari serat alam dan ada yang berasal dari serat sintetis. Apa itu serat alam? Ini udah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, yaitu merupakan suatu jenis bahan yang berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contoh serat yang paling sering dijumpai adalah serat yang ada pada kain atau tekstil. Jadi serat ini banyak digunakan. Serat alam ini sendiri terbilang sangat penting dalam hal ilmu biologi, baik itu hewan ataupun tumbuhan, yang menjadi pengikat di dalam tubuh. Manusia sendiri menggunakan bahan serat ini untuk banyak hal, baik itu untuk digunakan untuk membuat tali, kain, ataupun jenis kerajinan lainnya. Kemudian ada serat sintetis. Nah, serat sintetis ini lebih mudahnya adalah serat yang dibuat sendiri oleh manusia, jadi tidak berasal dari alam. Jadi molekulnya itu disusun dengan sengaja oleh manusia. Contohnya ada rayon, kemudian ada nilon, dan ada polyester. Nah, serat sintetis ini sendiri bisa diproduksi dengan murah dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi bagaimanapun serat alam lebih mempunyai banyak kelebihan dibanding serat sintetis ini, baik itu dalam masalah kenyamanan ataupun dalam masalah kekuatan dan sebagainya. Nah, kita masuk ke teknik dasar dalam pembuatan kerajinan. Dalam pembuatan kerajinan ini ada dua teknik yang mendasar yang sering digunakan. Yang pertama itu ada teknik struktural, dan kemudian yang kedua ada teknik dekoratif atau hiasan. Nah, teknik struktural ini sendiri adalah teknik yang dibuat berdasarkan garis, ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan nilai dari suatu benda. Tujuan dibuatnya teknik struktural ini adalah untuk mengetahui rancangan, bentuk, model, dan bahan pada baju atau benda atau bentuk kerajinan lainnya sebelum dibuat menjadi barang yang utuh dan nyata. Nah, syarat-syarat teknik struktural ini sendiri, yang pertama, fungsional, berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini mengutamakan fungsi dari benda itu sendiri. Kemudian memiliki bentuk yang indah tetapi sederhana, tidak berlebihan. Kemudian proporsional, seimbang. Kemudian dibuat dari bahan yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir, dapat dipakai sesuai dengan tujuan. Jadi teknik struktural ini lebih mengedepankan dari fungsi dari bahan serat itu sendiri. Jadi pada minggu lalu pada fungsi kita ada belajar ada fungsi hias dan fungsi pakai.
Jadi teknik struktural ini lebih mengedepankan dari fungsi pakai. Kemudian yang kedua ada teknik dekoratif. Nah, teknik dekoratif ini mungkin lebih ke fungsi hias ya. Jadi teknik hias adalah pola rancangan yang memperhatikan segi-segi keindahan atau daya tarik dan penampilan benda dengan tujuan untuk mempertinggi mutu desain. Kemudian syarat-syarat teknik hias ini, yang pertama itu dapat meningkatkan mutu teknik struktur atau desain strukturnya, Kemudian bahan yang digunakan sesuai dengan desain strukturnya, kemudian ukuran sesuai dengan desain strukturnya, kemudian ragam hias digunakan secara terbatas dan tidak berlebihan, sama seperti teknik struktural tadi. Kemudian yang terakhir, letak motif disesuaikan dengan desain struktur. Nah, dari syarat-syarat yang ada ini bisa kita lihat bahwa teknik dekoratif ini lebih mengedepankan keindahan daripada fungsi. Nah, bisa kita lihat di sini pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini, baik dekoratif maupun struktural, memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau struktural itu lebih mengedepankan fungsi, sedangkan dekoratif lebih mengedepankan keindahan. Jadi teknik dekoratif ini memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Jadi dia tidak membentuk suatu kerajinan, tapi dia hanya menghias permukaannya saja. Meskipun demikian, teknik dekoratif ini memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding dengan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke proses produksi kerajinan tekstil. Nah, pada semester pertama ini yang akan kita bahas tentang kerajinan tekstil ini adalah kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai. Jadi hanya kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai. Nah, kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dan pakai ini dibuat dengan tujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan, kemudian yang kedua kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kita bahas dulu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita masuk yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias, sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat produk kerajinan tekstil fungsi hias digunakan untuk menghias, sementara produk kerajinan fungsi tekstil dipakai untuk kebutuhan. Nah, contoh dari produk kerajinan tekstil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu ada aksesoris, kemudian hiasan dinding, dan elemen estetis interior. Contohnya di sini kita lihat ada kap lampu dalam bentuk rajutan, kemudian ada bantal kursi ya. Nah, selanjutnya kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil
dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya dengan memadukan padanan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksud. Nah, di sini contohnya ada batik. Dilihat di gambar pertama, itu ada batik, kait batik, kemudian dipotong-potong, kemudian disusun kembali dan dijadikan hiasan dinding. Kemudian di sebelahnya itu ada sarung bantal, tetapi dengan menggabungkan beberapa jenis bahan tekstil. Jadi ini yang disebut dengan kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, untuk minggu depan masih dalam proses produksi kerajinan tekstil, kita akan membahas tentang tapestry, kemudian batik, kemudian sulam, dan terakhir jahit aplikasi. Mudah-mudahan selesai pada satu pertemuan aja. Nanti yang kita bahas apa itu tapestry, kemudian alat-alat untuk membuatnya, kemudian batik seperti itu juga, apa itu batik, macam-macam batik, kemudian sulam, ada teknik sulam, bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk menyulam, dan terakhir ada jahit aplikasi. Nah, ini kita bahas minggu depan. Nah, terakhir Ustadz hanya mengingatkan, ingat kembali kontrak belajar kita. Akhlak dan moral, sopan dan santun, sikap dan perilaku itu masih jadi penilaian utama Ustadz. Kemudian ada komunikasi, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, aktif, itu juga ada penilaiannya. Kemudian Ustadz ingatkan kembali untuk tugas, lengkapi dan selesaikan tugas yang belum lengkap, karena sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan tengah semester. Oke, mungkin sekian aja pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.